Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Penais Zawa DKI Jakarta, jumpa kembali dengan kami, penyuluh agama Islam. Saya Ahmad Zaki Saukani, penyuluh agama Islam KAN Kemenak Jakarta Selatan, bersama dengan kita guru kita, kiai kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Muhammad Subhan SAG. Beliau yang akan menjadi narasumber dan akan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Sehat ya Gus? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, panjang umur. Beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Benar Gus ya? Ya, alhamdulillah pernah sebentar ngaji di sana. Itu dengar-dengar kemarin ada kebakaran katanya Gus. Ya, di dalamnya Romo Yai itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa menurut kabar. Terkini sih alhamdulillah aman-aman saja. Amin. Mudah-mudahan baik-baik semuanya Gus ya. Alhamdulillah. Beliau ini sangat eksis di wilayah kami. Oleh karenanya pagi hari ini beliau ingin membahas seputar eksistensi manusia ya Gus ya. Insyaallah. Ya, oleh karenanya kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk melakukan satu kajian yang semoga membawa maslahah manfaat bagi kita semua. Manusia adalah makhluk yang sangat unik. Saking uniknya maka Al-Quran menyebut manusia dengan bahasa Al-Bashar. Al-Bashar adalah makhluk yang berkembang biak. Manusia adalah makhluk yang berkembang biak. Maka Al-Quran menyebut bahasa Al-Bashar dengan bahasa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kau diciptakan dari turab, kemudian dari turab itu kau dijadikan sebagai bashar dan kemudian kau menyebar. Karena manusia adalah al-bashar yang harus berkembang biak, maka kemudian di dalam Islam diberikan ruang yang sangat indah, yang sangat bagus yang disebut an-nikah. Maka agar manusia bisa berkembang biak dengan baik dan nasabnya juga teratur dengan baik, maka harus melalui pintu yang disebut an-nikah. Itulah perkembangan biak manusia melalui jalan an-nikah. Ini tentu beda dengan makhluk-makhluk yang lain yang mereka berkembang biak tidak melalui jalan an-nikah. Tapi manusia karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, maka diberikan penghormatan, penghargaan. Dia disuruh untuk berkembang biak melalui jalan an-nikah. Oh, jadi yang pertama itu Al-Bashar ya Gus ya. Al-Bashar. Yang membedakan manusia dengan hewan dari jalur pernikahan. Oke, jadi yang pertama adalah Al-Bashar. Selanjutnya apa lagi Gus? Manusia adalah makhluk yang berkecerdasan tinggi, sehingga dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk al-insan. Maka itu sejak turunnya Al-Quran sudah mengajak bicara dengan bahasa al-insan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sebabnya siapapun kita, apapun suku kita, dimanapun kita ada, kalau mau belajar, tentu kita akan mendapatkan ilmu dan akan punya kemampuan, kapasitas untuk lebih baik. Maka dari itu, semua kita harus belajar
Tanpa belajar tentu kita tidak akan pernah bisa paham tentang ilmu pengetahuan. Al-insan adalah makhluk yang punya kecerdasan. Tapi kalau kita lihat bagaimana kondisi, situasi umat Islam hari ini, rasanya masih kalah dengan umat-umat yang lainnya. Sebagai gambaran saja misalnya, jamaah haji kita, jamaah umroh kita, misalnya dia berangkat ke Tanah Suci menggunakan pesawat Airbus besar itu juga bukan buatan kita. Mereka kemudian menggunakan gadget, handphone dengan berbagai macam mereknya juga bukan buatan kita. Bahkan mereka pulang dari Tanah Suci dengan membawa banyak oleh-oleh haji. Ada mukena, ada sajadah, sorban, dan berbagai macam pernak-pernik yang lainnya. Mayoritas buatan India dan Cina, yang asli Arab Saudi cuma jam-jam dan kurma. Ternyata peranan umat Islam sebagai al-insan tadi kurang banyak, karena umat Islam kadang-kadang kurang di dalam banyak membaca ilmu pengetahuan itu, Mas. Itu, Mas. Jadi sebenarnya kita ini semua adalah termasuk al-insan ya Gus ya. Al-insan. Dari manapun asalnya, kayak Gus Subhan ini kan asal dari Jawa ya. Insya Kalau Allah. saya dari Betawi, sebenarnya kita semua sama Gus ya. Sama. Indonesia apapun sukunya, warna kulitnya, semuanya itu kita sama. Kita al-insan, kita diberikan naluri kecerdasan. Kecerdasan. Hanya saja yang membedakan adalah ada yang ingin menggali kecerdasannya, ada pula yang ya menerima apa adanya aja lah. Siap. Kurang lebih begitu Gus ya. Iya, betul. Iya, iya. Baik. Itu yang kedua adalah al-insan. Selanjutnya yang ketiga Gus, Anas. Anas. Anas adalah makhluk sosial. Bahwa kita dalam hubungan sosial kemanusiaan sesungguhnya adalah sama-sama manusia. Yang membedakan kita adalah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ maka kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bahkan takwalah kamu kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sesungguhnya dia punya relasi sosial dengan sesamanya, dan yang membedakan manusia mulia di mata Allah bukan ditentukan dari jabatan, pangkat, kedudukan, ataupun harta yang dimilikinya, tapi lebih kepada kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'ala bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itulah sesungguhnya manusia yang mulia. Bukan dari nasabnya, bukan dari keturunannya, bukan dari pangkatnya, bukan dari jenis kelaminnya pula. Yang paling mulia di antara mereka adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi, membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap benda, bahkan bahwa kita sesungguhnya adalah manusia, makhluk sosial yang harus menjalin hubungan interaksi yang baik sesama kita. Apapun warna kulit kita, apapun jenis kelamin kita, apapun suku kita, semua kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mesti menjalin hubungan yang baik, harus rukun di antara sesama kita, karena kita adalah satu nusa, satu bangsa. Nah, jadi yang ketiga itu Anas. Nas. Betul ya? Anas ya. Anas itu makhluk sosial. Makhluk sosial. Sehingga makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri ya Gus. Betul. Setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, dia tetap makhluk sosial. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan, saling membantu gitu Gus. Sehingga yang membedakan itu kualitas takwanya. Kualitas ketakwaannya. Yang apa Gus tadi? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang membedakan di sisi Allah berarti siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Anas. Selanjutnya ada lagi Gus? Ada Al-Ins selanjutnya. Yang keempat berarti ya? Iya. Yang keempat. Al-Ins adalah makhluk yang harus beribadah. Dengan kata lain, Al-Ins adalah makhluk spiritual. Karena kita adalah makhluk spiritual, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kita memang diciptakan adalah untuk ibadah. Ayat yang populer dibaca itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian yang membedakan kita dengan binatang misalnya. Maka seluruh dimensi kehidupan kita harus bernilai ibadah. Makan, kalau dibilang sama-sama makan, ya hewan juga makan, kambing juga makan, sapi juga makan. Manusia makan, bedanya apa? Manusia makan harus berdimensi spiritual. Tidur, sapi, kambing juga tidur. Ya, manusia juga tidur juga, tapi tidurnya manusia tidak hanya mengenyangkan perut, terus berdimensi spiritual, bertujuan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya manusia itu seluruh dimensi hidupnya harus bernilai spiritual, bernilai ibadah, karena memang tujuan dihidupkannya mereka manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengingkari jati dirinya sebagai manusia itu, karena manusia memang fitrahnya makhluk spiritual yang harus beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat itu adalah al-ins, ya Gus ya. Al-ins. Yaitu yang membedakan adalah spiritualnya itu, ibadahnya itu ya. Betul. Nah, terus yang jadi pertanyaan tuh gimana Gus setiap kegiatan kita itu supaya bisa bernilai ibadah? Kayak kita nih pagi ini bertemu nih. Gimana supaya pertemuan kita ini terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak sebatas ngobrol biasa, tapi ini adalah bagian lintisyaril ilmi, bagian daripada menyebarluaskan ilmu, dakwah kepada umat, sehingga harus bernilai ibadah. Jadi saya contohkan misalkan makan, minum, tidur. Itu kalau hanya sebatas makan, minum, tidur, tidak usah kita, hewan juga melakukan itu, melakukan hal yang sama. Caranya gimana tuh? Seks, semua juga melakukan hal yang sama. Tetapi manusia tentu harus bermakna spiritual. Caranya dengan cara kita niatkan makan kita litaqwiyatil ibadah. Minum kita untuk menguatkan kita ibadah, tidur kita istirahat untuk menguatkan kita ibadah. Begitu seterusnya, maka jika ini kita lakukan, maka tidur kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah, minum kita bernilai ibadah, bahkan berhubungan suami istri bernilai ibadah, manakala kita tujuan semata-mata adalah karena Allah untuk meneruskan kehidupan umat manusia, membentuk generasi yang soleh dan solehah, maka semua akan bernilai ibadah. Tentu kan berbeda dengan hewan. Kalau hewan kan sebatas tidur aja, asal ngamprak aja. Manusia harus bernilai spiritual dengan diniatkan tidur untuk istirahat dalam rangka menguatkan diri, menjaga kesehatan dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, pantas setiap kita ingin memulai sesuatu itu pasti ada doanya Gus ya? Betul. Semuanya pasti ada doanya? Pasti ada doanya. Boleh tuh dibagi-bagi Gus nanti. Siap. Berbagai macam doa ya. Betul. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa, mau tidur berdoa, selesai tidur berdoa, mau berbuat badan juga berdoa, selesainya juga berdoa. Tidak hanya senang-senang saja kan, cuma ada doanya semuanya ya. Agar kita mendapatkan nilai ibadah tadi. Bersenang-senang pun ada doanya Gus ya. Ada doanya supaya juga. bernilai ibadah gitu ya. Bernilai ibadah. Oh, gitu. Baik. Selanjutnya yang kelima Gus. Yang kelima adalah Ibnu Adam. Ibnu Adam adalah keturunan Nabi Adam. Bahwa kita itu keturunan Nabi Adam. Bukan keturunan hewan, bukan keturunan siapa-siapa. Makhluk pertama yang intelek itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan kita adalah keturunannya. Makanya dalam Haji Wada Rasulullah SAW berkhutbah, di antara khutbahnya adalah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ullukum min Adam, kalian semua dari keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam tercipta dari tanah. La fadla bainal Arab wal ajam ila bitaqwallah. Tidak ada istimewanya antara Arab dan selain Arab kecuali takwa kepada Allah. Walal ajam lil Arab ila bitaqwallah, dan tidak ada istimewanya pula antara orang selain Arab dengan orang Arab kecuali takwa kepada Allah. Ini sesungguhnya memberikan satu kajian kepada kita semua bahwa kita sesungguhnya bersaudara. Kita dari satu keturunan. Lalu kenapa kadang di antara kita seringkali mencela, mencaci, memaki, bahkan seringkali terjadi tawuran antar geng, antar remaja, nggak sadar bahwa kita satu keturunan.
keturunan Nabi Adam. Kita sama sesungguhnya. Sama-sama dari Nabi Adam. Sama-sama manusia. Sama-sama makhluk yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluk sosial. Kalau begitu mesti kita niatkan hidup ini semata-mata untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Adam adalah makhluk yang sama, maka apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, mereka sesungguhnya adalah keturunan Nabi Adam, mereka saudara. Maka ada saudara seagama, ada saudara sebangsa, saudara setanah air, ada saudara karena famili, saudara karena keturunannya sama. Yang pasti siapapun kita, apapun golongannya, apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan kita adalah satu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Baik, berarti semua manusia yang ada saat ini itu adalah Keturunan Nabi Adam keturunan Nabi alaihissalam. Adam, anak cucu Nabi Adam begitu Anak ya. cucu Nabi Adam alaihissalam. Nggak mungkin kalau kita nenek moyang kita bukan Nabi Adam tuh, Ya mungkin. nggak mungkin ya Gus ya. Betul, Iya, betul, iya. betul. Jadi yang kelima itu adalah Ibnu Adam, Ya. dan itu yang terakhir ya Gus ya. Iya. Baik, mungkin ada khulasoh mungkin Gus, Ya. kesimpulan yang ingin Kesimpulannya disampaikan. adalah maka eksistensi manusia akan selalu ada di atas muka bumi ini manakala kita semua sebagai manusia mampu menempatkan diri kita sebagai al-bashar, makhluk yang harus berkembang biak, makhluk biologis. Kedua, kita harus mampu menjadi pribadi al-insan, makhluk yang punya kecerdasan, maka kita harus belajar. Kita harus mampu menjadi anas, makhluk sosial. Kita harus mampu menjadi al-ins, makhluk yang beribadah. Dan kita harus mampu menjadi Ibnu Adam yang baik. Ya, itu. Ya, baik. Jadi eksistensi manusia itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Gus Subhan, ada 5 Gus ya. Al-Bashar, Al-Insan, Anas, Al-Ins, dan Ibnu Adam. Ya. Itu yang dapat kami sajikan pada pagi hari ini. Sahabat Penais Zawa DKI Jakarta, mungkin inilah yang dapat kami berikan melalui podcast di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.